bersorak-sorai bagi Tuhan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Tuhan Allah kita yang perkasa. Haleluya. We praise you Jesus. Kami mau bersorak bersama, katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa, segala kuasa di tangannya. Amin saudara. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, segala dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, Kuasanya tetap sama. Ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. Kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Yesus. Yes, Engkau ajaib dan agung Tuhan. Haleluya. Lebih sama Dia, Yesus. Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Yes, segala kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Amin. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji, yeah. Ku puji Kau Tuhan, yeah. dengan kekuatan Kami sembah Yesus. kuasa-Mu nyata dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, Baik siang dan Yes. malam, ajaiblah Kau Yesus. Engkau sungguh ajaib agung Tuhan, tiada yang seperti-Mu. Lebih lagi sembah Dia, katakan Yesus Tuhan Allah yang perkasa. Amin. segala Kuasa di tangannya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan Allah yang berkuasa, dulu sekarang dan selamanya. Ya Tuhan segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Yesus, ku puji Kau Tuhan dengan kekuatanku. kuasa Sungguh nyata kuasa-Mu ditambah hidup Yesus. ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah
yang menaruh harapannya tidak akan pernah mengecewakan. Karena kubu pertahanan kita, kota benteng kita, namanya siapa? Yesus. Yes, haleluya. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Sekali lagi, kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Bangkit gereja Tuhan di akhir zaman. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Biar ini menjadi iman setiap orang percaya. Mu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, naik ke bukitnya Tuhan. Yes, yes. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, karena siapa? Besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Yesus, kubu pertahanan kita, Dia kota benteng kita. Haleluya. Mari bernyanyi dengan iman. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Yes, kami percaya Tuhan, tanganmu menopangku. Karena ada Engkau di sana Tuhan, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Let's swear of joy. Ku menopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Karena kita percaya, kita adalah anak-anak Tuhan. Karena batu karang kita Yesus, kubu pertahanan kita Yesus. Kepadanya kami percaya, kami akan berdiri teguh. Kami akan berjalan dengan iman. Bersama Yesus, kita dapat melakukan perkara yang besar. Menopang hidupku,
kepada Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, datang kepada Dia. Serukan kepada Tuhan, kami percaya Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya kepadamu, kami berharap, kami percaya kepadamu, kami berseru. Gunung batu kami, kota benteng kami mau datang masuk lebih dalam lagi, menyembah kekasih hati kami. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Panggil namanya, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Dia gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Serukan namanya, Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Panggil namanya, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Apapun keadaanmu, percaya saja. Selaraskan dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, menolongku dalam kesesakan.
kemenanganku. Serukan nama Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ini iman percaya kami Tuhan. Saat kami percaya, maka kami akan dipulihkan. Saat kami percaya, maka kami akan disembuhkan. Saat kami percaya, maka kami akan kuat. Ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Serukan nama Dia. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Dulu ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Lebih keras lagi serukan namanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mulut ku memuji nama-Mu, sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya. Mulut kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Kami mengangkat hati kami. Kami mengangkat iman kami lebih lagi tinggikan Engkau. Bisa berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, we worship you, we glorify the name of Jesus. Nama di atas segala nama. Nama yang memulihkan, menyembuhkan.
Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, tinggikan Dia, dimuliakan, dimuliakan. Hanya Kau ditinggikan di tempat ini, Yesus. Tinggikan, Yesus Tuhan, hanya Kau Rajaku, oh Yesus. Bertahta di hati kami Tuhan, yang bertahta, berkuasa, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Raja. Lebih lagi sembah Dia, dimuliakan, haleluya. Dimuliakan. We worship You, we glorify the name of Jesus. Yesus Tuhan, hanya Kau Raja kami, Kau Rajaku, yang bertahta, berkuasa di hidupku Tuhan, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau lebih lagi dengan satu hati, satu suara, tinggikan Yesus di tempat ini. Dimuliakan, amin Tuhan. Bila Kau ditinggikan di tempat ini, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, haleluya. Kau Rajaku, yang bertahta, berkuasa di hidupku, berkuasa. Yesus Tuhan, Kau lebih lagi sembah Dia, dimuliakanlah Tuhan kita. Oh, we worship You, Raja di atas segala raja, yang berdaulat, berkuasa di hidup kami. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Rajaku, yang bertahta, berkuasa di hidup kami, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Raja. Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Yesus Tuhan. Sekali lagi katakan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, haleluya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Oh, we praise You Jesus, we glorify Your name, haleluya. Let's lift up the name of Jesus in this place. Mari kita muliakan nama Tuhan pada pagi hari ini. Oh, nama di atas segala nama Tuhan. Oh, Raja di atas segala raja. Oh, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Oh, we lift ourselves. Oh, nama-Mu Tuhan. Oh.
dahsyat nama-Mu Yesus. Kami mengucap syukur atas hadirat-Mu di tempat ini. Kami bukan undang Engkau sebagai tamu, tapi Engkau adalah the host in this place, oh God. Di tempat ini Tuhan, kami bukan mengundang-Mu sebagai tamu, tapi saat hadirat-Mu hadir di tempat ini, Engkau adalah Raja yang kami puji. Engkau adalah Raja yang kami tinggikan Tuhan, karena nama-Mu Tuhan lebih tinggi dari segala nama. Dan saat mendengar nama Yesus Kristus, segala lutut akan bertelut, baik yang ada di langit dan yang ada di atas bumi, maupun yang ada di bawah bumi. Dengan segala lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Oh haleluya, oh haleluya. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus, karena kami memiliki Allah yang hidup, karena kami memiliki Allah yang nyata di tempat ini Tuhan. Oh glory, haleluya. Oh God. Mari kita angkat tangan kita. Di dalam kehadirat-Mu ya Tuhan, di dalam hadirat-Mu yang nyata, kami rendahkan hati kami di tempat ini. Bukan jalanku, bukan jalan kami, tapi jalan-jalan-Mu. Thank you Jesus. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi Tuhan, rencana-Mu yang terjadi. Thank you Lord. Bicara kepada umat-Mu Tuhan. Engkau adalah Raja dan kami mengikuti apa yang Engkau perintahkan, mengikuti apa yang Engkau katakan di tempat ini. Dan kami percaya Engkau berbicara kepada umat-umat-Mu, karena hadirat-Mu ada di tempat ini. Di dalam hadirat-Mu kita bisa mendengar suara-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami bisa serahkan segala akal, pikiran, masa depan kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Oh how beautiful. Thank you Lord. Engkau yang layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sekali lagi kita mari berikan pujian yang terbaik pada Tuhan kita. Berikan pujian yang terbaik pada Tuhan kita. Oh haleluya. Come on music team, help me out. Oh kami mengucap syukur Tuhan, karena Engkau adalah layak dipuji dan disembah Tuhan. Come on, just another 30 detik lagi. Mari kita tetap menyembah Tuhan pada pagi hari ini, sampai ada breakthrough, sampai ada breakthrough di tempat ini. Thank you Jesus. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya God. Thank you Jesus. Oh thank you God. Oh Tuhan, terima kasih atas sukacita. The joy of the Lord, sukacita-Mu yang nyata di tempat ini Tuhan. Kami tanggalkan segala apapun yang berat Tuhan, yang bukan ada daripada-Mu Tuhan. Kami tanggalkan itu pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan, karena kami bisa, oh Tuhan, ada transaksi pada pagi hari ini Tuhan. Segala hal-hal yang berat Tuhan, kami mau pikul beban-Mu Tuhan. Oh beban yang tidak berat Tuhan, tapi beban yang ringan yang kami mau pikul Tuhan, karena itu adalah beban yang daripada-Mu Tuhan. Segala hal-hal yang berat pada pagi hari ini, spirit of heaviness, kami hancurkan itu di dalam nama Yesus. Oh we speak against that in the name of Jesus. Oh Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas sukacita yang nyata Tuhan di tempat ini Tuhan. Oh thank you Jesus, thank you Jesus. Ada sukacita dan ada senyuman dan ada tertawa pada pagi hari ini Tuhan, di dalam nama Yesus. Oh haleluya. Ada minyak yang baru Tuhan, dan firman-Mu berkata, oleh karena urapan Tuhan segala kukuk akan dihancurkan di dalam nama Yesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord.
untuk 1 menit ke depan ini, let us be still in the presence of God. Mari kita berdiam di dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan, jamah umat-umat. Thank you Lord. Thank you Lord. Mari kita tarik nafas yang dalam di dalam hadirat Tuhan. Dan bilang, terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan, kami siap untuk melanjutkan acaramu, bukan acara kami. Di tempat ini karena Engkau yang beracara. Di tempat ini Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, kita berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Sebelum kita duduk, mari kita pergi ke kiri dan kanan kita dan beri salam dan peluk yang hangat. Oke. Alright. Mewakili senior pastor kita, Pastor Paul dan Pastor Joyce, dan juga pastoral team di City Blessing Church, saya mau mengucapkan selamat datang ke City Blessing Church, selamat beribadah. Dan terutama kalau ada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, saya mau mengucapkan selamat datang. Kalau saudara belum punya gereja lokal yang saudara pergi setiap minggu, saya mau mengundang saudara untuk bersetia bergereja di tempat ini. Dan juga yang tune in via online, via YouTube, just wanna welcome you. Selamat datang dan selamat beribadah pada hari Minggu ini. How are you guys doing by the way? Apa kabar? Good? Awesome, awesome. Thank you Jesus, thank you Jesus. Dan sebentar kita akan mau memberi kepada Tuhan, kita mau memberi perpuluhan, mau memberi persembahan, memberi first fruit, buah sulung kita. Saya mau membaca dari Malaki 3 ayat 10. Dan saya percaya kita sudah sering dengar ini. Tapi kalau saudara ada device atau ada Alkitab, mari kita buka ke sini. Dan saya akan baca aja ya, biar cepat. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Berapa banyak dari saudara yang mau diberkati Tuhan? Ya. Dan terkadang kalau kita baca firman, kita suka baca yang dimana berkat-berkatnya kan? Kita suka sering filter kalau kita baca firman Tuhan. Dan kita suka ini firman Tuhan di mana ini berkata tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada kita sampai berkelimpahan. Tapi sebelumnya ketaatan itu lebih dari hanya melakukan karena diperintahkan. Karena sebelum janji Tuhan ada perintahnya tuh kan di ayat 10. Ketaatan itu lebih dari hanya melakukan karena diperintahkan, tapi kita mau menjadi umat Tuhan yang tahu jalan-jalannya. Seperti halnya Musa tidak hanya tahu di Kejadian, Musa bukan hanya tahu tangan-tangan Tuhan, perbuatan-perbuatan Tuhan, tapi Musa tahu jalan-jalan Tuhan. Dan saat kita berkata jalan-jalan Tuhan, itu berarti artinya kita tahu hati Tuhan di balik dari perintah dan janji Tuhan. Karena setiap perintah dan janji Tuhan itu ada hati Tuhan yang kita harus tangkap saat firman Tuhan dikatakan. Dan di bulan ini topik kita adalah alignment. Kan? Alignment itu kita memastikan kalau kita berada selaras dengan jalan-jalan Tuhan. Dan mengetahui hati di belakang perintah dan janji Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita memberi dengan sukacita. Kita mau memberi karena kita tahu
itu lebih baik memberi daripada menerima, kan? Dan juga kita tahu saat kita diberkati, kita tuh diberkati untuk misi, ada visi dan misi dan ada tujuan di balik berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati kita dan ayat 12, saya suka ayat 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan. Wow, firman Tuhan semesta alam. Kita tuh adalah citizen of the kingdom of heaven. Kita adalah warga negara kerajaan Tuhan, bukan? Dan saya juga suka bahasa Inggris translationnya, dan saya akan terjemahkan ke bahasa Indonesia. All nations will call you blessed, for you will be a delightful land, says the Lord of hosts. Kita mau diberkati karena kita akan menjadi kesaksian yang hidup. Dan kita bisa bilang kepada orang-orang, look at the God that bless me. Lihat Tuhan yang memberkati kita. Kita diberkati sampai orang-orang lihat kita bilang, oh my God, you are blessed. Who is the God that you serve? Tuhan siapa yang kita serve? Kita sembah. Thank you. I am learning. Oh haleluya. Oke, berapa saudara yang siap untuk memberi pada pagi hari ini? Ya. Thank you Jesus. Dan sebelum kita memberi, mari kita berdoa. Kita berdoa dan kita reflect dan benar-benar kita memberi karena kita tahu tujuan dan visi dan misi. Kita mau membangun kerajaan Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami mengucap syukur. Engkau adalah Raja yang kami sembah, Engkau adalah Raja yang kami tinggikan. Dan saat kami memberi Tuhan, kami tahu karena saat kami memberi itu untuk kerajaan-Mu. Dan kami tahu bahwa apa yang segala sesuatu yang kami punya anyway, itu adalah daripada-Mu. Bahkan nafas hidup ini Tuhan, itu datangnya daripada-Mu. Dan Tuhan, kami mau memberi dengan sukacita. Kami memberi karena kami tahu ini to the benefits of the kingdom of God. Dan saat kami memberi Tuhan, itu lebih diberkati daripada menerima. Dan kami tahu Engkau adalah Allah yang memberi, itu adalah in your nature Tuhan, untuk memberi kepada umat-umat-Mu. Dan we can never outgive you. Kita tidak bisa memberi lebih dari Engkau memberi kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, kami memberi pada pagi hari ini dengan senyuman, dengan sukacita. Thank you Jesus. Dalam nama Yesus kita berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita memberi dengan sukacita. Haleluya. Saya ada 3 pengumuman yang saya mau tekankan. Yang pertama, Moms Parenting Talk. Jadi bagi saudara, bagi ibu-ibu yang memiliki anak di bawah 5 tahun yang sudah mendaftar, dan Moms Parenting Talk itu akan diadakan pada hari ini, nanti setelah ibadah siang jam 1.30. Jadi dan saudara-saudara bisa membawa anak ke dalam kelas dan makan siang akan disediakan. Dan berapa saudara yang hadir pada family weekend? Oh my gosh, it was powerful. Dan kita lihat kegerakan Tuhan di tempat ini. Dan Pastor Jessica Kilmartin, istri dari Pastor Jim Kilmartin, akan memimpin Moms Parenting Talk. And then they are anointed, mereka diurapi untuk memberkati keluarga-keluarga. Jadi I know it's gonna be powerful. Yeah. Yang kedua adalah ballot drop off. Bagi saudara yang sudah bisa vote, jangan lupa untuk memasukkan amplop balot yang ada di courtyard setelah kebaktian. Nanti tim kita akan bisa membantu, atau kalau ada saudara-saudara yang punya pertanyaan atau apapun juga, bisa nanti ke courtyard area dan tim kita akan membantu saudara. Dan yang ketiga, Indo Mission Trip. Wow. Jadi hari ini juga ada hari terakhir untuk mendaftar.
Jadi kalau ada beberapa dari saudara yang masih ada pertanyaan atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang Indo Mission Trip ke Maluku, bisa scan QR code di layar ini. Ya. Jadi ya kalau saudara masih punya pertanyaan atau mau mengetahui lebih lanjut, feel free to scan the QR code and then it is gonna guide you. Yeah. And I believe that is all from me. Okay. Yes. Mari kita tonton video announcement. Okay. Oh, one more thing before. The word today is gonna be ministered by our own Pastor Tom. Come on, give God some praise. Hampir lupa. Kita mengucap syukur akan man of God yang Tuhan taruh di tempat ini. Dan saya percaya Pastor Tom memiliki firman Tuhan yang Tuhan telah taruh di Pastor Tom, dan kita akan diberkati pada pagi hari ini. Amin. Alright, let's watch the video announcement. Hello City Blessing Church, what a weekend we have had here at Family Weekend 2026. We had a record and had over 20 speakers for the weekend. We are so excited what God is doing in everyone's personal life and in their earthly family and kingdom family. From children ministry to youth to adult life, men and women breakout session, and of course, marriage session. And we know God is moving in every stage of life. And so let us steward with what was given this weekend. And thank you for everyone who made Family Weekend special and happen. Next, we want to congratulate all graduates in the building. And not just a year of transformation, and also the season of transition for a lot of you. And we will have Walnut Children graduation on June 14. Mark your calendars, parents, and all of you loved ones. Also, we want to highlight one of our campus fundraiser, Eden Generation, a young generation ministry at Colton campus, for a basketball fundraiser tournament happening on Saturday, June 20th in Colton, California. Scan the QR code for more information or DM Eden-Generation on Instagram. Last but not least, we have Healing Room Ministry here at our City Blessing Church. If you know anyone who needs prayer for healing, or maybe you yourself need a prayer, we would love to pray with you and for you. Healing Room is open every Sunday except holiday in person at our Walnut campus from 10:30 a.m. to 11:30 a.m. More information can be found at cityblessing.org/healingroom. All right, church, that is all for this week's Sunday announcements. Let's get our hearts ready for the Word of God this morning. God bless you all. Wow, Tuhan sungguh luar biasa, amin saudara. Hari ini kita akan mendoakan sister kita, saya selalu panggilnya AI ya, AI Elin. Dia akan kembali ke Indonesia besok pagi ya, jam 9 pesawatnya. AI Elin bisa datang ke depan untuk kita doakan. My wife, Pastor Nato, Pastor Dewi bisa boleh maju. Lehen. Kita akan berkati dengan doa-doa dari jemaat City Blessing, para leaders. Ayo saudara semua, angkat tangan saudara, setuju. Ali Elin. Bilangan 6 ayat 24 mengatakan demikian. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mari saudara, Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kami tahu Engkau telah menempatkan AI Elin di tengah-tengah kami selama ini. Dan kami percaya Tuhan, karena penyertaan-Mu Engkau menjaga, memberkati
memberkati, bahkan memberikan damai sejahtera kepadanya selama di Amerika. Kami tahu mungkin banyak daripada kita tidak melihat pelayanan yang dia lakukan di gereja. Dia adalah melakukan pelayanan yang tak kelihatan di dalam membagikan makanan pada saat ada event-event gereja. Bapak, saat ini kami sebagai gereja, kami mengucap syukur atas IALN yang telah membantu, memberikan dirinya, melayani Tuhan dengan bersama-sama keluarga besar City Blessing. Dan kami percaya Tuhan terus akan memimpin seperti apa yang Engkau tanamkan di dalam firman-Mu di buku Bilangan 6 ayat 24, 25, 26. Tuhan memberkatimu, Tuhan menjagamu, Tuhan bersinar atasmu, dan Tuhan memberikan damai sejahtera. Biar ini terus Kau bawa sampai di Indonesia, bertemu kembali dengan keluarga-keluarga yang tercinta. Dan kami percaya di dalam keluarganya nanti mereka akan melihat pekerjaan tangan Tuhan. Mereka akan melihat bagaimana Tuhan begitu baik, dan seluruh keluarganya akan datang di hadapan Tuhan, menyembah dan memuliakan Tuhan. Bapa, kami berdoa supaya perjalanan pulangnya Engkau lindungi, Engkau jaga, kelilingi dengan malaikat-Mu Tuhan, supaya sampai di Indonesia tidak ada gangguan. Bahkan keadaan cuaca, keadaan situasi di Indonesia tidak akan membuat dia tidak kerasan. Karena kami percaya yang membuat IALN kerasan adalah karena dia tahu Tuhan bersama-sama dengan dia. Terima kasih Tuhan, biar sinar Kristus selalu menyinari dan keluarganya, saudara-saudaranya, bahkan teman-temannya di Indonesia. Bahkan teman-teman yang belum mengenal Tuhan, saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan, mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena kami tahu terang yang ada di dalamnya adalah terang Yesus yang menyinari, yang membawa damai sejahtera. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Selamat hari. Luar biasa sekali saudara. Weekend ini adalah weekend yang luar biasa. Kita semua diberkati dengan apa yang dibagikan selama hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Bagi saudara yang tidak hadir, saya menganjurkan saudara bisa melihat di YouTube-nya atau di videonya ya saudara, supaya saudara juga mengalami berkat yang Tuhan sudah siapkan. Dan saudara, pasti saudara akan dilengkapi. Amin saudara. Alright, siapa yang siap mendengar firman Tuhan? Haleluya. Ini the clicker. Clickernya ditaruh di mana? Thank you. Saudara, mari kita berdiri, kita berdoa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Tapi saya sebelum berdoa, Tuhan memberikan satu insight di dalam hati saya. Bagi saudara, ada nggak yang pagi-pagi tiba-tiba bangun perutnya enek, mau muntah? Hah? Ada satu. Siapa lagi saudara? Saya mau berdoa. Hah? Ayo, angkat tangannya yang pagi-pagi perutnya rasanya enek gitu, mau muntah gitu ya. Mungkin gejala acid reflux atau sakit emah. Ayo saudara, jangan turunkan tangan, angkat tangan. Saudara yang di sebelah kiri kanan, lehen kepada mereka. Kita berdoa, Tuhan dalam nama Yesus, karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang mengasihi, Tuhan yang menamakan dirinya Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Saat ini bagi mereka yang mengangkat tangan, yang Engkau sudah berikan pewahyuan kepada hamba-Mu, bahwa mereka akan mengalami kesembuhan saat ini di dalam nama Yesus. Karena kami percaya Tuhan
Tuhan tidak pernah lalai, Tuhan selalu menepatkan janjinya, mengabulkan permintaan kami, dan dalam nama Yesus sembuh. Di dalam nama Yesus kami metraikan doa ini, supaya iblis tidak bisa mencuri, membunuh, dan membinasakan, karena iman tumbuh di dalam nama Yesus. Bapak, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini Engkau akan bicara kepada anak-anak-Mu di tempat ini. Pakai hamba-Mu, Roh Kudus ambil alih hamba-Mu untuk menyampaikan firman ini Tuhan. Supaya setiap daripada kami semua ini bisa menerima firman. Dan kami percaya Tuhan, karena kami berdoa sesuai dengan Efesus 1 ayat 18. Supaya Tuhan mencelikan mata kami, mata pengertian kami, supaya apa yang menjadi kekayaan Tuhan melalui firman-Nya bisa menjadi berkat bagi setiap daripada kami. Roh Kudus, Engkau wahyukan, Engkau berikan pengertian yang lebih dalam, Engkau lakukan bagian-Mu Tuhan. Hamba-Mu hanya menyampaikan sebagai alat untuk menyampaikan apa yang ada di dalam isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Silakan duduk saudara, tapi sebelum duduk saudara katakan, oh udah duduk, sebelum duduk saudara katakan, perhatiin firman Tuhan. Saudara, setiap kali berkhotbah saya selalu ingin mengingatkan firman Tuhan yang Tuhan taruh di dalam hati saya ini, untuk supaya setiap daripada kita itu tahu kalau Tuhan ini mau berbicara dan kita itu perlu mencelaah ya, mengerti arti daripada firman itu sendiri ya. Nah saudara, saya akan mengambil bagian firman ini di dalam, get it, it's not working, why? Oke. Di Amsal 4 ayat 7, Message Translation yang saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Di sini dikatakan, di atas segalanya dan sebelum segala sesuatu lakukan ini. Ini adalah satu perintah ya saudara ya. Di atas segalanya dan sebelum segala sesuatu lakukan ini. Dapatkan hikmat. Dapatkan hikmat. Nah saudara, ini kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau kita bangun pagi, di atas segalanya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita lakukan ini, yaitu dapatkan hikmat. Saudara tidak akan mendapatkan hikmat karena hikmat kalau tidak cari Tuhan, saudara. Karena itu saudara, pagi hari, saudara harus bersekutu dengan Tuhan untuk mendapatkan hikmat. Karena hikmat datangnya daripada Tuhan. Dan yang berikutnya saudara, setelah itu, tuliskan ini di bagian teratas dan dalam daftar hidupmu, dapatkan pengertian. Ternyata pengertian ini menjadi prioritas dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Supaya apa? Supaya apa yang kita baca, hikmat yang kita terima, kita bisa mengerti. Kalau kita dapatkan hikmat dan kita tidak bisa mengerti, percuma, sia-sia saudara. Kita perlu mengerti. Oh Tuhan maunya begini, Tuhan maunya begini. Kita mengerti. Nah dapatkan pengertian. Maka doa saya hari ini, setiap hari Minggu, doa saya itu dari Efesus 1 ayat 18. Supaya Tuhan membuka pintu mata pengertian kita untuk menerima setiap ajaran-ajaran, setiap pengertian-pengertian, setiap firman yang menjadi kekayaan Tuhan, kekayaan daripada firman itu. Supaya barang siapa yang menerima firman ini dan mengerti, menerima kekayaan dari surga. Amin saudara. Jadi firman ini luar biasa sekali saudara. Dan saya berdoa supaya Tuhan memberikan pengertian yang lebih dalam lagi. Amin. Nah, saudara, 2026 tim daripada gereja kita apa saudara? The tim dari gereja kita transformasi. Saya mau mengulang kembali supaya saudara ingat, bukannya mengingat kembali saudara, supaya saudara ingat kembali yang menjadi bagian daripada hidup kita. Baterainya habis enggak? Alright,
let's buka Roma 12 ayat 1 dan 2, terjemahan dari Message Translation. Oke, saudara, mari kita lihat, kita bacakan ya. Jadi inilah yang saya minta kamu lakukan. Dengan pertolongan Allah, bawalah seluruh kehidupanmu yang sehari-hari dan biasa saat kamu tidur, makan, bekerja, dan menjalankan aktivitasmu. Dan persembahkan itu kepada Allah sebagai korban. Arti kata, apa yang kita lakukan everyday itu kita persembahkan sebagai korban. Terus saudara, merangkul apa yang Allah lakukan bagimu adalah hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan baginya. Jadi kita mau supaya berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Jangan sampai kamu begitu menyesuaikan diri dengan budaya dunia ini hingga tanpa sadar dari hal-hal yang kecil yang kelihatan oke, tidak apa-apalah sedikit ini, kamu menjadi sama dengannya. Sebaliknya, arahkan perhatianmu sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diubahkan dari dalam keluar. Kamu akan dengan mudah mengenali apa yang Dia kehendaki atas hidupmu dan segera menanggapinya. Berbeda dengan budaya di sekelilingmu yang terus menarikmu turun ke tingkat ketidakdewasaan, Allah justru mengeluarkan yang terbaik dari dirimu dan membentuk kedewasaan rohani yang matang dalam dirimu. Saudara, saya waktu merenungkan ini, saudara, saya melihat kalau tema yang setiap tahun ini adalah tema yang dimana saudara harus mengerti bahwa tema ini adalah tema yang profetik. Artinya apa? Tema yang bicara kepada setiap daripada kita dan setiap daripada kita akan mengalami transformasi. Karena tema yang profetik ya, mengalami transformasi. Jadi kalau saudara merasa jalan saudara berjalan, saudara nggak merasa ada transformasi, jangan kecil hati saudara. Saya percaya karena ini adalah tema yang profetik, semua daripada jemaat di sini maupun yang menyaksikan online pasti mengalami transformasi. Cuman levelnya beda-beda. Ada yang 0.5 gitu, setengah, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3. Whatever it is, semua pasti akan mengalami transformasi. Ada yang mengalami transformasinya yang mendadak berubah 180 derajat, enggak 360 ya. 180 derajat. Ada yang enggak seperti itu, Saudara. That's okay. Karena saya baru dapat kemarin waktu di Family Weekend, saya melihat Tuhan itu memberikan satu pengertian. Karena kita sebagai orang percaya yang hidup di dalam Kristus, kehidupan kita itu seperti work in progress. Tahu gak work in progress? Artinya progress terus saudara-saudara, dibentuk terus sampai nanti supaya saudara seperti Kristus. Jadi hidup kita itu akan terus dibentuk saudara, work in progress. Jadi transformasi itu harus terus in progress saudara. Dan saya percaya dengan adanya tema ini yang memotivasikan kita untuk supaya kita mengalami transformasi. Nah saudara, Pastor Paul mengatakan transformasi required transition. Jadi saudara, di dalam setiap perjalanan hidup kita itu, kita akan mengalami transisi kehidupan. Nah di dalam perjalanan ini mengalami transisi ini, tujuannya ada saudara, yaitu apa? The final destiny itu yaitu supaya kita mengalami transformasi menjadi dewasa, matang di dalam dirimu, sehingga kita tidak akan goyah di dalam iman kita. Nah saudara, saya melihat tidak hanya tema tahunan yang profetik, saya pelajarin lagi saudara, ternyata tema bulanan itu pun profetik sekali saudara. Dan saya lagi melihat selama 4 bulan ini, 5 bulan ini luar biasa sekali. Tema bulan Januari apa saudara? Exceptional udah keluar dulu.
luar biasa. Nah, ini exceptional ini Anda memasuki tahun yang baru, Anda harus mengerti bahwa kita ini semua harus mengerti bahwa identitas kita itu nggak sama. Nggak sama lagi sama yang ada di dunia, orang-orang dunia yang belum mengenal kita. Makanya kita itu dipacu untuk menuju transformasi supaya kita tahu siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah ciptaan yang baru di dalam Kristus, yang lama sudah berlalu. Arti kata yang lama tidak akan mengikuti Anda. Setiap saat di mata Kristus, di mata Tuhan, kamu adalah ciptaan yang baru. Karena setengah menit yang lalu udah bukan baru, saudara. Ciptaan yang baru selalu baru di mata Kristus. Yang membuat kita hidup di masa lalu, pikiran kita yang selalu nggak mau meninggalkan masa lalu. Makanya identitas kita itu dibangkitkan, dipersiapkan. Karena supaya apa? Supaya fokus kita untuk menuju transformasi. Bulan yang kedua, yaitu God's voice. Suara Tuhan, mendengar suara Tuhan. Arti kata setelah kita tahu siapa kita di dalam Kristus, kita juga perlu belajar mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan pada kita, apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Bulan ketiga apa saudara? From inside out, dari dalam keluar. Arti kata Tuhan mempersiapkan kita. Apa yang di dalam gak benar ini, Tuhan perbaiki saudara, Tuhan restorasikan supaya yang di dalam ini benar. Kalau di dalam ini benar, keluarnya pasti benar. Kalau hatinya benar, pikirannya pasti benar. Kalau hatinya nggak benar, pikirannya pasti nggak benar. Kok diam? Jadi saudara, ini very prophetic sekali di mana Tuhan mau mempersiapkan dari setiap daripada kita. Mungkin ya saudara perlu identitas. Nah identitas ini yang perlu bagi saudara. Mungkin saudara perlu belajar mengenal suara Tuhan. Saudara perlu belajar dengerin lagi khotbah di bulan Februari. Atau saudara mau merubah isi dalam hati saudara. Saudara dengerin lagi khotbah-khotbah di bulan Maret. Supaya apa? Supaya saudara itu nangkep. Katakan nangkep. Nangkep. Mengerti. Dan waktu saudara mengerti, saudara tahu Tuhan akan membawa Anda dari iman ke iman, dari transformasi ke transformasi, dari transisi ke transisi. Bulan April, resurrection power. Nah saudara, Yesus yang mati, ini bulan di mana Paskah ya saudara, yang mati dan bangkit. Dan Tuhan Yesus memberikan resurrection power itu kepada setiap daripada kita. Sehingga kita itu nggak bisa loyo, saudara. Kalau mempunyai kuasa kebangkitan itu mesti berapi-api. Amin, saudara. Nggak lagi loyo-loyo sama Tuhan, saudara. Kita berapi-api untuk supaya kita terus berjalan. Nah, bulan 5 ini beda, saudara. Bulan 5 ini apa, saudara? Bulan 5 apa? Bulan 5 Mei. Season of alignment. Season ini masa, musim ya. Jadi kalau musim ini season of alignment itu berarti apa saudara? Januari, Februari, Maret, April termasuk season of alignment saudara. Bahkan nanti bulan Jun termasuk season of alignment. Bagaimana bulan Jun apa yang akan difokuskan, itu yang akan bicara kepada setiap daripada kita. Nah saudara, ini baru introduction ya. Dan saya melihat ini prophetic sekali saudara, season of alignment. Saya tahun ini 26 tahun melayani full time. Dan saya bisa belajar banyak orang yang mengalami tantangan, mengalami breakthrough, mengalami perubahan transformasi, mengalami alam. Jadi saya melihat, saya seperti apa yang saya katakan, kehidupan kita itu working in progress, artinya kita terus berjalan, progress terus, ada hal-hal tertentu yang perlu diperbaiki. Nah untuk itu saya akan judulkan khotbah saya, bertobat dan kembali, jangan hanyut. Ayo katakan sama-sama, bertobat
dan kembali, jangan hanyut. Dalam bahasa Inggris, repent and return. Bukan pulangin barang ya. Repent and return. Jangan hanyut. Dalam bahasa Inggrisnya, drifted away. Mari kita buka buku di buku Ibrani 2 ayat yang pertama. Di Ibrani 2 ayat yang pertama, di dalam New Living Translation, terjemahan dalam bahasa Indonesia. Karena itu, kita harus memberikan perhatian yang sungguh-sungguh kepada kebenaran yang kita dengar, supaya kita tidak hanyut menjauh darinya. Nah, saudara, saya akan masukkan dalam bahasa Inggris juga supaya lebih. So we must listen carefully to the truth we have heard, or we may drift away from it. Kalau saudara bisa perhatikan dalam bahasa Inggrisnya, listen carefully what we have heard. Jadi kita itu selalu mendengar voice ya. Tetapi kita must listen carefully. Listen carefully itu di dalam bahasa Ibraninya, di dalam bahasa aslinya, artinya kita itu tidak boleh lalai sehingga sesuatu yang Tuhan katakan kepada kita itu lewat aja. Nah, saudara, waktu Tuhan itu lewat, nah, saudara sudah mulai mengarahkan keluar dari arahnya jalannya Tuhan. Nah, saudara, kita belajar mengenai drifting atau hanyut dalam pengertiannya. Di sini dikatakan proses pergerakan secara perlahan-lahan dan sedikit demi sedikit menjauhi dari posisi, tujuan, keyakinan, atau arah yang seharusnya seringkali tanpa disadari. Nah, karena kita sudah mendengar ya selama 4 minggu khotbah mengenai alignment ya. Jadi banyak hal-hal ya secara kita pelajari, dan saya percaya khotbah-khotbah itu powerful sekali. Ada tiba-tiba ada badai di musim badai itu secara besar ya. Tapi ya kalau badai yang besar itu, saudara pasti buru-buru cari Tuhan Yesus. Karena ceritanya begitu kan, begitu ada yang besar, aduh gua mati nih, buru cari-cari Tuhan. Tuhan Yesus tidur. Tapi ada di balik badai yang besar itu, ada arus yang kecil yang membawa Anda hanyut keluar dari Tuhan punya alignment. Saudara, biasanya ini diberikan contoh seperti sebuah perahu ya. Coba slide berikut. Sebuah perahu tidak hanyut karena satu ombak besar. Ia hanyut karena banyak arus kecil yang terus mendorongnya. Demikian juga seseorang jarang meninggalkan Tuhan dalam satu keputusan. Misalnya saudara lagi udah saya tinggalkan Tuhan. Itu enggak terjadi, saudara. Ia hanya hanyut drift sedikit demi sedikit sampai suatu hari ia sadar bahwa dirinya sudah jauh dari tempat di mana Tuhan menempatinya. Ngerti saudara? Perlu dijelasin lagi enggak? Perahu ya saudara ya. Saya orang yang enggak suka naik kapal. Kalau cruise bolehlah, enggak bikin mabok. Kapal itu kalau berhenti saudara, itu gerak terus itu. Itu saya mabok saudara. Tapi saudara kalau tahu itu gerak, kalau tanpa disadari, kalau nakodanya nggak sadar, itu keluar dari jalurnya saudara. Itu nggak disadarin kita. Untung saya mabok naik kapal, jadi saya sadarin kalau itu. Tapi ini loh yang perlu diperhatikan. Season of alignment adalah kita perlu memperhatikan hal-hal yang kecil yang membuat kita itu tanpa sadar kita itu keluar dari jalurnya Tuhan. Nih, apa yang menyebabkan seseorang, coba ya, sebentar ya.
Jadi saudara, mengapa orang bisa hanyut menjauh dari Tuhan? Di buku Ibrani ini, penulis Ibrani ini bicara kepada orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Mereka bicara, mereka itu bukan orang yang memberontak, saudara. Mereka bukan orang yang melawan kekristenan, melawan orang percaya. Tapi mereka adalah orang yang percaya. Tetapi mereka, penulis ini membicarakan tentang kelalaian atau dalam bahasa Inggrisnya neglect. Banyak orang tidak meninggalkan Tuhan secara tiba-tiba. Mereka hanyut sedikit demi sedikit. Mereka hanyut sedikit demi sedikit. Dan saya percaya bulan ini, tahun ini, the season of alignment, artinya Tuhan membuka pintu bagi setiap daripada kita untuk kembali align. Makanya judulnya bertobat dan kembali. Repent and return. R, bukan Rolls Royce. Nah saudara, number one, satu, itu familiarity. Ini waktu saya persiapin itu, Tuhan bicara mengenai familiarity. Familiarity itu terlalu biasa. Artinya, udah biasa. Artinya, udah tahu. Kalau ditanya, oh gue udah tahu. Nggak taunya so tahu. Udah tahu, jadi familiar. Ke gereja, udah tahu acaranya. Jam 8.15 ada doa, praise and worship, announcement, khotbah, doa penutup. Jadi di mindsetnya udah tahu. Itu namanya familiarity. Jadi karena sudah menjadi satu familiarity, kebiasaan, berikutnya, firman itu menjadi biasa. Tidak ada pewahyuan lagi. Waktu dikhotbahkan, karena mindsetnya sudah di-set, gak bisa lagi terima firman. Oh udah tahu firman ini. Padahal firman itu dalam, saudara, kekayaan Tuhan untuk memberikan pewahyuan kepada kita supaya kita mengerti dan kita bisa melakukan. Tetapi karena mindsetnya sudah di-set, nggak bisa lagi, saudara, ada pewahyuan. Firman jadi biasa. Yang berikutnya, setelah firman menjadi biasa, tidak ada lagi pewahyuan, ibadah menjadi rutinitas. Ke gereja jadi rutinitas. Saya mau ke gereja, saya mesti ke gereja. Kalau nggak ke gereja diteleponin Pastor Tom. Nggak enak. Tanpa disadari Anda mempunyai roh keagamaan. Ke gereja karena saya agama Kristen. Padahal Tuhan mau kita mempunyai intimasi. Jadi saudara, hari ini saya berdoa supaya apa yang menjadi preconceived mind ini Tuhan angkat supaya saudara bisa mempunyai satu semangat untuk ke gereja, saudara. Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menerima firman Tuhan, untuk mendengar apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita melalui firman-Nya. Jadi mempunyai satu pemikiran yang berbeda, saudara. Transformasi adalah merubah, memperbarui pikiran. Jadi pikiran kita harus diperbarui saat ini, saudara. Apa yang sudah menjadi rutinitas, saudara perbarui. Tidak lagi rutinitas. Karena Tuhan selalu mau bekerja dalam hidup saudara. Tuhan mau saudara melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Sesuai dengan jalan Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati Anda dan saya dan saudara yang menyaksikan online. Supaya saudara menjadi berkat dan orang-orang yang menerima berkat dari saudara melihat kemuliaan Tuhan. Nah saudara, karena sudah menjadi biasa, jadi habit. Karena sudah menjadi habit, jadi
Berikutnya, doanya menjadi formalitas. Doa menjadi formalitas. Jadi cuman hadir aja tapi nggak ada weight-nya di dalam berdoa, saudara. Ngerti ya, saudara? Karena apa? Dalam bahasa Ibrani, waktu kita berdoa, kita itu berada di dalam rumah Tuhan, di dalam hadirat Tuhan, di mana kita mendengar apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Ada dua komunikasi. Kalau menjadi formalitas, saudara hanya mau dilihat orang, saudara berdoa. Saudara, mungkin saudara datang jam 8.15, wah saya mau berdoa. Berdoa supaya dilihat orang. Bukan begitu maksudnya, saudara. Kita berdoa, kita minta Tuhan untuk mewahyukan, untuk melakukan perkaranya dengan kuasanya, supaya setiap jemaat mempunyai satu jamahan ilahi setiap mendengar firman Tuhan. Amin, saudara. Jadi saudara, ini familiarity, saudara. Nah, setelah itu, karena sudah menjadi tidak ada menjadi firman menjadi biasa, ibadah menjadi rutinitas, doa menjadi formalitas, hadirat Tuhan tidak lagi dihargai. Enggak di-honor lagi His presence. Jadi enggak pernah ngerasain hadirat Tuhan lagi. Karena apa? Mindsetnya sudah familiar. Familiar, saya tahu. Udah tahu semuanya. Lama-kelamaan, kalau kita enggak hati-hati, we will drift it away from the Lord. Saya percaya kalau kita enggak kembali kepada Tuhan, lama-lama bisa meninggalkan gereja, meninggalkan persekutuan orang percaya. Tidak ada lagi iman dalam dirinya. Setiap kali mengalami masalah bukan cari Tuhan, pakai kekuatan sendiri, pakai kemauan sendiri, akhirnya stres. Nah saudara, ini salah satu yang membuat orang itu bisa terhanyut dari hal yang kecil. Dari hal yang kecil. Yang berikutnya saudara, apa yang menyebabkan seorang hanyut? Saya nggak banyak-banyak, saya cuma ada 2 poin dalam hal ini. Berikutnya, it's okay mentality. It's okay mentality. Oke? Waktu Anda melakukan sesuatu, mungkin nggak ada melakukan sesuatu hati saudara nggak enak, and then saudara bilang apa? It's okay, dosanya kecil ini. It's okay, dosanya kecil ini. And then, it's okay, tidak ada yang tahu kok. And then, it's okay, kan Tuhan tahu. Tuhan kan penuh kasih dan karunia. It's okay. Tuhan tahu, Tuhan Maha Pengampun. And then, it's okay sekali ini saja. Nah saudara, it's okay-nya jangan yang ini saudara. It's okay-nya melayani Tuhan. It's okay-nya mendoakan orang. It's okay-nya mengampuni orang yang sakiti hati. It's okay-nya jangan sampai it's okay yang begini saudara. Ini adalah hal-hal yang kecil yang membawa saudara hanyut di dalam arus kecil saudara. Yang berikutnya, ini juga it's okay, nggak apa-apa kok. Saudara, mari kita angkat it's okay mentality yang negatif ini saudara. Jangan izinkan iblis. Karena waktu saudara mengatakan hal yang demikian, saudara mengatakan yang demikian,
Saudara itu sepertinya surrender kepada iblis punya taktik. Saudara sepertinya berserah kepada iblis punya taktik, setuju dengan iblis punya taktik, saudara masuk di dalam perangkapnya, dia mulai menarik saudara. Jadi jangan main-main saudara. Iblis mengaum-ngaum setiap hari seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, mengaum-ngaum itu singa yang mengaum itu singa yang lapar, saudara. Kalau singa yang kenyang tidur terus. Singa yang lapar cari mangsa. Mangsanya lengah enggak? Kalau saudara nonton Geographical Channel gitu ya, saudara lihat kan kalau singa mau terjang mangsanya kan dia pelan-pelan gitu. Dia cari mangsa, mangsanya yang lengah. Kalau yang nggak lengah, kelinci yang nggak lengah nggak bakal ketangkep dia saudara. Tapi kalau yang lengah ketangkep, kemakan. Nah saudara, saya mau membawa saudara untuk mengerti hal yang demikian saudara. Hal yang kecil itu jangan anggap enteng saudara. Hal yang kecil itu jangan anggap enggak kecil-kecil. Saudara, kecil-kecil itu yang justru lebih bahaya daripada yang besar. Nah, saudara, saya belajar dari AI supaya bikin gambarannya lebih enak gimana ya. Intimasi with God, prayer, word, worship, fellowship, obedience. God's friend, familiarity. Things become commonplace, small compromise. It's okay this one. Neglect, little by little, we let things slide. Distraction, word pulls our attention. Drifting away far from God. Jadi saudara, perahunya nggak lurus lah, nggak sejalan lagi dengan jalannya. Udah mulai ke kanan terus, ke kanan terus, ke kanan terus. Saya percaya Tuhan ini benar-benar mengasihi kita loh saudara. Saya melihat dengan season of alignment ini, berarti apa? Tuhan tahu bahwa setiap daripada kita itu enggak kebal. Pasti kita itu bisa drifted away saudara. Tapi Tuhan mau kita untuk repent and return. Bertobat itu berbalik arah saudara. Kalau dari sini udah ke sini, repent itu berbalik arah. Kalau berbalik arah udah bukan diem aja saudara. Saudara mesti kembali saudara, return kembali ke jalannya Tuhan. Supaya saudara terus berjalan sama Tuhan. Mungkin nanti saudara mulai drift away lagi, tapi cepat untuk repent and return. Jangan sampai nunggu udah sampai di sono saudara. Karena kalau ombak udah sampai jauh, saudara harus pelan-pelan baru bisa kembali lagi saudara. Kalau saudara peka sama Tuhan, dengar suara Tuhan. Kalau enggak, setengah udah balik lagi sana. Benar atau betul? Nah, saya mau bikin pertanyaan ini, tapi saudara yang jawab sendiri aja ya. Tanyakan kepada diri kita sendiri. Nomor pertama, apakah saya masih memiliki rasa haus dan lapar akan Tuhan? Yang tahu saudara ya, saya sih nggak tahu loh. Unless Roh Kudus kasih tahu saya. Yang kedua, apakah saya masih menghargai hadirat Tuhan, firman-Nya, dan perintah-Nya? Yang ketiga, apakah saya mulai menganggap menganggap biasa hal-hal yang rohani? Apa yang harus Anda lakukan? Kalau jawabannya Anda sendiri, kalau saudara perlu repent and return, saudara datang kepada Tuhan untuk repent and return. Bertobat dan kembali. Amin saudara. Bertobat dan kembali. Supaya apa? Supaya saudara berjalan di
Jalannya Tuhan. Jalannya Tuhan. Selalu berjalan di jalan Tuhan. Kalau saudara drift, Roh Kudus akan kasih tahu di sini nggak enak. Kalau di sini nggak enak, jangan pikir, perasaan saja nggak enak. Kalau di sini nggak enak, berarti apa? Roh Kudus bicara, ayo kembali lagi. Cepet, repent and return-nya cepet. Kalau beli barang nggak suka, return-nya cepet. Tapi kalau ada hal yang Roh Kudus bicara, repent-nya ditunda-tunda, apalagi return-nya. Tapi kalau Roh Kudus bicara, sini Roh Kudus, maafkan aku Tuhan, aku sudah keluar jalan. Saudara balik lagi. Saudara jalan lagi. Ada lagi nanti ke kiri. Oh Tuhan, ampuni aku. Jadi nggak tunggu sampai di sini, akhirnya jatuh di sini. Udah jatuh kelelep, cari siapa? Pastor Tom. Ayo angkat, Pastor Tom, angkat. Kalau Markus masih saya bisa angkat. Oh iya, sampai Koska putus ini. Distraction. Jadi saudara, repent and return. Pastor John mengatakan demikian. Keselarasan rohani adalah sebuah upaya yang disengaja untuk sejalan dengan Tuhan. Karakternya, agendanya, dan aktivitasnya di bumi. Jadi saudara, bagaimana kita bisa sejalan dengan Tuhan, sejalan dengan karakternya, sejalan dengan agendanya, dan sejalan dengan aktivitasnya di bumi. Cara yang terbaik agar kita tidak hanyut adalah tetap mengikuti firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Kenapa saya katakan demikian? Mazmur 119 ayat 105. Baca saudara sama-sama. Kurang kencang. 1, 2, 3. Jadi actually ya, Tuhan sudah kasih secret weapon-nya yang setiap langkah itu ada terangnya. Ya saudara ya. Jadi slide berikutnya. Pelita bagi kakiku, Tuhan memberi terang untuk kita melangkah berikutnya. Artinya waktu kita sudah melangkah ini, Tuhan udah kasih terang. Waktu melangkah berikutnya, Tuhan kasih terang lagi saudara. Dan Tuhan gak kasih seluruhnya terang gitu, sampai tujuannya gitu saudara, seluruh jalannya gitu. Tuhan mau melangkah step demi step supaya saudara itu yakin jalannya, confident jalannya saudara. Terang bagi jalanku, firman Tuhan menjaga arah hidup kita. Menjaga arah hidup kita supaya kita gak apa? Hanyut. Hanyut. Kayak bahasa Chinese, hanyut. 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 Saudara, supaya apa nanti? Saudara ingat hanyut. Kemana saudara pergi, saudara ingat, oh aku gak boleh hanyut nih. Kemarin Pastor Jim mengatakan, sebagai seorang lelaki kalau lihat perempuan cantik, lihat sekali aja saudara, kalau 2 kali hanyut. Sama juga perempuan kalau lihat cowok ganteng, jangan 2 kali, kalau 2 kali hanyut. Nggak boleh saudara. Hal yang kecil jangan anggap enteng. Slide berikutnya. Ketika kapal kehilangan kompas, kapal itu akan hanyut. Ketika orang percaya meninggalkan firman, hidupnya akan kehilangan arah. Karena apa? Firman adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Itu nggak bisa dirubah, saudara. Firman adalah terang bagi kakiku, pelita bagi kakiku, dan terang bagi jalanku. Jadi saudara,
Slide berikutnya. Alignment dimulai dari ketaatan yang kecil. Tuhan seringkali tidak meminta kita melakukan perkara yang besar terlebih dahulu. Kalau dikasih perkara yang besar lebih dulu, kabur. Kitanya kabur, saudara, nggak berani, saudara. Bilang, katakan kepada gunung itu, pindah. Coba kamu disuruh. Soal katakan kepada gunung itu pindah, kabur kamu. Gunung mana bisa pindah? Di buku Lukas 16 ayat 10 mengatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Arti kata kalau kita nggak setia dengan perkara yang kecil, kita hanyut. Mana mungkin kita akan diberikan perkara yang besar. Kita sebagai pengikut Kristus yang hidup kita dalam working in progress, ada hal-hal yang kecil kita harus taat. Yang Tuhan, hal yang kecil aja yang taat. Kita taat kepada Tuhan. Kalau Tuhan katakan, ayo share the gospel kepada orang itu, kita taat share the gospel. Susah katanya share the gospel. Share the gospel susah nggak? Saya ngajar satu basic foundational di bahasa yang Inggris, ada satu orangnya pendiam, saudara. Gak banyak ngomong. Saya bilang ini orang pendiam apa ngerti saya ngajar gitu. Orang Hispanik. Dia terima Tuhan, terus dibaptis ya, terus diambil basic foundation. Jadi kalau saya ngajar kan saya suka bilang, ayo pertanyaan. Yang nggak ada pertanyaan dia, yang lain banyak pertanya gitu. Terus saya tanya, kamu kan udah belajar mengenai sharing the gospel. Kamu sharing gospel susah. Oh, Pastor Tom, saya has been sharing the gospel to my coworker. Saya kaget. Introvert, pendiam, tapi kamu tahu orangnya kan? Tapi di tempat kerjanya dia share the gospel, man. Oh, saya sampai kaget. Wah, ternyata kita yang ngajarin sharing. Kayaknya lagi itu yang ngajarin sharing the gospel Tara ya. Rupanya diajarin share the gospel enggak kembali sia-sia tuh firman Tuhan. Jadi arah hidupnya, dia tahu dia berada di tempat kerjaan, apa yang dia harus lakukan. Ternyata dia membawa berkat bagi teman-teman kerjanya, walaupun dia seorang yang pendiam. Kalau ngambil di kelas itu diam, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa. Kalau saya suka tanya, nggak pernah ngomong, nggak pernah. Tapi saudara, Tuhan akan pakai dia luar biasa. Kenapa? Dia membawa terangnya Tuhan kepada. Saudara, Pastor Paul mengatakan demikian. Saya mesti selesai cepat. Anda tidak akan mengalami transformasi jika Anda tidak mengalami penjumpaan atau encounter dengan Tuhan. Perlu saya ulangin. Anda tidak akan mengalami transformasi jika Anda tidak mengalami penjumpaan atau encounter dengan Tuhan. Nah, saudara, saya mau membagikan dialog saya. Karena saya ini kadang-kadang kalau lagi baca firman suka diam. Saya ini berdialog sama Roh Kudus. Saya bilang, dengan pernyataan ini, encounter dengan Tuhan ini, bagaimana kita bisa encounter dengan Tuhan? Siapa di sini yang punya pertanyaan sama dengan saya? Saya percaya semua dari kita pernah mengalami encounter dengan Tuhan ya. Coba angkat tangan. Enggak semua, takut-takut. Berarti udah lupa. Encounter dengan Tuhan. Jadi saya berdialog. Dia katakan begini satu. Coba kamu melihat orang yang saling mengasihi. Kayak saya mengasihi istri saya. Nah saudara, waktu kita mengasihi istri atau istri mengasihi suami ya, itu benar-benar kita itu honor, respect, mau sacrifice, mau melakukan hal apapun untuk itu. Apalagi waktu masa pacaran gitu, long distance juga nggak jadi jauh gitu. Bayar telepon dulu mahal, diteleponin juga gitu.
Mau kirim surat pakai perangko, aturan 25 sen jadi 50 sen karena tebalnya. Semuanya dilakukan. Dia sacrifice itu. Why? Karena ada love and honor. Love and honor God. Kalau Anda mempunyai, waktu saya lihat gitu, love and honor, saya tuh reflect pada, apakah hidup saya ini love and honor God? Saya juga mau membawa saudara untuk renungkan ini, reflection. Saya punya semua Bible plan itu setiap divorce-nya terakhirnya ada reflection question. Artinya pertanyaan-pertanyaan yang akan mereflek kita sendiri. God, apakah saya benar-benar mengasihi dan menghormati Tuhan? Di sini saya ada 2. Waktu saya berdialog itu, saya dikasih 2. Love and honor God and expectation. Saudara, jadi slide berikutnya. Di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Nggak ada lagi kamu. Nggak ada lagi punya kamu itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Kasihilah Allahmu dengan segenap jiwamu, semua. Pikiranmu, perasaanmu, willsmu, keinginanmu. Dan dengan akal budimu, common sense kamu, akal budi kamu semua, kasih Tuhan. Dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi apa sisanya? Jadi apa yang Tuhan kehendaki adalah kita itu memberikan yang semua yang terbaik kepada Tuhan itu yang namanya honoring God. Itu yang namanya kita respect, kita menghormati Tuhan. Artinya menyenangkan hati Tuhan. Itu doanya John Hong tadi itu. Menyenangkan hati Tuhan. Nah, reflect question, apakah kita menyenangkan hati Tuhan? Apa kita membuat Tuhan itu senang? Johnson kalau menyenangkan hati Santi, apapun dia bisa beli. Benar nggak Johnson? Santi kalau menyenangkan hati Johnson jangan cincailah. Jadi saudara, kalau kita menyenangkan hati Tuhan, kita honor sama Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberikan honor kepada kita. Coba buka di 1 Samuel 2 ayat 20b ayat. Sebab siapa yang menghormati aku, dalam bahasa Inggris, honor me, akan apa? Tetapi siapa yang menghina aku akan kupandang rendah. Ternyata honoring itu penting, saudara. Penting. Penting. Bahasa malaikat. Penting. Nah, refleksi questionnya ini. Apakah kita honoring God? Season of alignment adalah season di mana Tuhan membuka pintu. Tuhan membuka pintu untuk setiap daripada anak-anaknya. Untuk datang kepadanya kembali dengan satu langkah, yaitu memeriksa hati kita untuk kita kembali mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Itu namanya honoring God. Nah, waktu kita honor God, kita mempunyai ekspektasi dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kita doa malam, kita punya ekspektasi.
Dan Tuhan bilang, when you honor me, I will honor you. That means ekspektasi yang kita inginkan, Tuhan akan berikan kepada kita. Tuhan bilang, kalau saudara ingin mengalami transformasi, saudara harus mengalami penjumpaan dengan Tuhan. Kalau saudara honor God dan saudara mempunyai ekspektasi, saudara akan berjumpa dengan Tuhan dan saudara akan mengalami transformasi. Saudara tidak akan mengalami transformasi kalau saudara tidak honor God. Karena honor itu penting sekali. Honoring God. Tuhan bilang, honoring your parent, honoring husband and wife, children, honoring your parent. Itu penting sekali bagi Tuhan. Jadi saudara, disitulah supaya kita itu tetap align dengan punya Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah honoring God. Menghormati Tuhan kita. Nah saudara, Efesus 3 ayat 20 ini sebagai penutup yang musik ministry bisa maju. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita. Ini luar biasa sekali. Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Pikiran. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Dengan kuasa Allah yang giat bekerja di dalam diri kita, Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat kita minta atau pikirkan. Berarti dengan honoring God kita mengalami penjumpaan dengan kita mengalami transformasi lebih dari apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan. Jadi saudara, mari semua kita membuat culture, budaya, supaya semua daripada kita mengalami transformasi. Walaupun ada transisi yang mau membawa Anda hanyut, tetapi Roh Kudus akan membawa saudara kembali karena saudara honoring Him. He will honor you back. Mari semua daripada kita, jemaat termasuk saya dan juga bagi saudara yang menyaksikan online, kita mulai membiasakan bahasa ini. Honor God. Hormati Tuhan. Hormati Tuhan. Kalau share di Kersal, hormati Tuhan. Bagaimana kamu bisa mengalami Tuhan? Ayo kita belajar sama-sama menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Artikan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan jadi give it all. Supaya Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdiri, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih atas firman-Mu, atas setiap perkataan firman, supaya kita itu bisa selalu align with you, selaras dengan Kau Tuhan. Bapak, kami percaya hari ini firman yang ditanam tidak akan kembali sia-sia, akan bertumbuh dan akan terus memacu kita untuk lebih maju di dalam Tuhan. Saudara, waktu beberapa bulan lalu saya baca satu buku. Di dalam buku itu seorang pengarang buku itu bercerita. Di dalam satu kebaktian dia melihat Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang itu datang kepada orang-orang, gak semua orang dia datangi. Karena dia seorang hamba Tuhan, dia menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, kenapa yang ini enggak dihadapin, padahal yang ini perlu Engkau. Yang ini kenapa Engkau enggak datangi, yang datangi yang ini. Tuhan Yesus memberikan pewahyuan kepada mereka, tidak inginkan saya. Mereka tidak mau saya. Padahal saya sudah mengetuk pintu hatinya. Saudara, bagi saudara
yang Tuhan Yesus saat ini mengetuk hati saudara. Buka pintu hati saudara. Buka pintu hati saudara supaya dia bisa masuk diam bersama-sama dengan saudara. Bagi saudara yang belum memberikan diri saudara untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara buka hati. Kalau saudara ingin lebih lanjut, saudara bisa datang kepada saya atau leader di sini. Saudara akan dipimpin untuk terima Tuhan Yesus. Karena ini adalah kunci awal dari perjalanan kita di dalam Tuhan. Ayo saudara, buka hati saudara. Terima Tuhan Yesus. Biar Tuhan Yesus datang untuk membereskan hati kita, merestorasi, memberikan alignment kepada kita supaya kita mengalami transformasi. Bapa, Engkau lihat hati setiap dari anak-anak-Mu. Firman-Mu mengatakan Engkau melihat setiap daripada hati dari anak-anak-Mu. Dan kami percaya hari ini Engkau sudah melihat setiap daripada hati anak-anak-Mu. Dan kami minta di dalam nama Yesus supaya ketukan-Mu Tuhan bisa merubah setiap hati yang keras, hati yang seperti agar-agar kesini iya kesini enggak. Karena kami percaya Tuhan mau membawa umatnya mengalami transformasi. Terima kasih Bapa. Kau berkati setiap daripada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Biar berkat ilahi terus mengalir dalam hidupnya. Dan selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus semua yang percaya mengatakan amin. Tuhan berkati.